akan mewawancarai Kepala Sekolah MTS Al-Muniro, Ibu Naura Al-Fafiro Ambarini. Selamat pagi Ibu Naura. Ya, selamat pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibunya. Ya, terima kasih ya mau meluangkan waktu hari ini untuk saya wawancara. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi menurut saya bahwa kata dilema sendiri itu kan tidak bisa menentukan ya. Ada yang dilema ini antara dua pilihan, mau yang A apa mau yang B, ini kok kayaknya sama-sama benar itu dilema. Jadi kalau mengidentifikasi biasanya kami ini di madrasah ini ya dari pengamatan ataupun dari laporan dari guru-guru atau siswa juga bisa. Jadi setiap ada masalah kita memberitahukan ke siswa itu bahwa untuk cepat mengatasi masalahnya itu harus lapor ke guru ataupun ke wali kelasnya juga boleh. Penyelesaian kasus dilema etika tersebut, ataukah apa langsung seketika itu juga, atau mungkin ada jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Jadi biasanya itu tergantung dengan kasusnya. Itu maksudnya kadang ada kasus yang sederhana atau simple gitu. Ada juga kasus yang agak berat. Nah, kalau di kasus yang sederhana mungkin bisa kita langsung putusin hari itu sudah harus selesai. Tapi kalau yang berat, nah ini butuh tahapan-tahapannya. Mungkin kita pemanggilan itu nggak harus langsung selesai, kita harus rundingan dulu semuanya. Seperti itu, jadi tergantung kasusnya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam penyelesaian pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah, mungkin yang paling awal itu ya cari informasi tapi dengan jujur. Mereka berkata jujur. Kalau sudah jujur itu insya Allah semuanya mudah. Jadi informasinya itu harus konkret dan akurat, dan juga anak-anak ini ya itu tadi kejujuran. Mungkin apa sih yang bisa Anda petik atau pembelajaran apa dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Mengambil keputusan dilema etika. Jadi ya memang sebagai kepala sekolah itu kan, atau kepala madrasah itu kan pimpinan di suatu lembaga gitu ya. Jadi memang dilema etika itu sudah menjadi bagian dari pendidikan kita, dan insya Allah nanti kalaupun mengambil keputusan itu diusahakan hasil keputusan itu sudah menjadi keputusan yang terbaik bagi madrasah itu. Terutama bagi anak-anak, guru ataupun yang ada di madrasah tersebut. Selamat siang semuanya. Kali ini saya bertemu dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Muniro. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Komar. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya sudah bisa mau meluangkan waktunya pada wawancara pagi ini, siang ini.
Langsung saja untuk yang pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang rujukan moral atau dilema sosial. Yang jelas begini, kasus-kasus di madrasah ini yang banyak ya, macam-macam. Kalau yang rujukan moral itu yang jelas ketika satu permasalahan itu ada dua kontradiksi, artinya misalnya kita mendahulukan rasa kemanusiaan atau kita menegakkan aturan kan seperti itu. Misalnya ada anak ini pinter ya, mungkin contoh kasus yang real itu di sini, misalnya ada anak yang punya kelebihan takbir Al-Quran, tapi di lain sisi anak ini biasanya malas terus jarang masuk ke sekolah. Ini kan juga dilema. Satu sisi ya ini prestasinya ditakut itu, di lain sisi ini juga presiden buruk kalau dibiarkan, karena ya itu tadi contoh yang diperbaiki oleh yang lainnya. Nah, untuk kasus yang semacam ini biasanya ya kita musyawarahkan terutama dengan terkait misalnya BP, Wartawas, itu utamanya. Nah, kalau ternyata sekiranya sampai pada tingkat tertentu, kita tetap mendahulukan aturan formal, ya dikeluarkan atau minimal tidak dinaikkan. Tapi jika pelanggaran itu tidak sampai pada level tertentu bisa kita toleransi, ya tidak apa-apa, kita bisa istilahnya. Ketika terjadi kasus dilema ini otomatis membutuhkan pemikiran lebih, ya. Nggak cukup hanya sekedar musyawarah satu dua pihak. Tapi ketika musyawarah satu dua pihak itu tidak ditemukan, tidak dicapai kata mufakat, maka otomatis sebagai pimpinan bijaksana melihat persoalan ini dengan menimbang berbagai dampak putusan yang akan ditimbulkan. Ya paling enggak kita melihat putusan ini diambil. Kalau saya pribadi lebih mengedepankan care, kemanusiaan. Ketika misalnya ada anak itu bandel, terus bayar telat terus, ini dikeluarkan juga kasihan, kalau nggak dikeluarkan juga ini masalah. Banyak usulan masukan dari guru yang jelas nggak tercapai kata mufakat, karena masing-masing orang kan beda. Ono sing saknoan, ono sing enggak, wis ono ae timbangan, ono sing sakno masih bisa dibina. Sini kepala sekolah itu. Nah, kira-kira tantangannya apa itu? Maksudnya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti itu, tantangannya? Tantangan ketika mengambil keputusan yang seperti itu tentu dari guru-guru sendiri yang mungkin tidak sepakat dengan satu keputusan tertentu, tapi di sisi lain yang juga banyak yang sepakat. Pro dan kontra. Iya, pro dan kontra soal persoalan dilema itu pasti akan selalu ada. Dilema dan moral tadi, intinya kita lebih mengedepankan rasa kemanusiaan.
Yang jelas ya melihat tingkat kerumitan kasus ya, kalau memang kasusnya nggak terlalu rumit ya bisa diselesaikan pada saat itu juga. Ketika kasusnya itu lebih rumit ya, melibatkan banyak pihak, murid, berdampak sosial yang lebih luas, tentu begitu saja. Lalu faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu apa dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Faktor paling berpengaruh ketika menghadapi persoalan itu yang jelas adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, artinya orang-orang terdekat lah. Kalau saya itu mungkin di para PKM dan DP itu yang berpengaruh. Ya masukan itu otomatis dari orang terdekat kita sebagai mitra kesehatan profesi kita sebagai didik. Mungkin ada yang disampaikan pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda ketika mengambil keputusan-keputusan tersebut? Yang jelas pelajaran ketika kita mengambil satu keputusan ini tantangan khusus memang bagi seorang pemimpin ya, di semua level, di semua jenjang itu pasti akan menghadapi satu dilema di mana kita dihadapkan pada menegakkan peraturan atau rasa kemanusiaan. Yang jelas untuk pengambilan keputusan paling akhir itu kita tetap menimbang pada seberapa manfaat yang kita dapatkan dan seberapa besar madorot yang ditimbulkan dari keputusan itu. Nah, misalnya ada anak nakal nggak bisa diatur, ini kita keluarkan apa kita pertahankan? Kita pertahankan tetapi berdampak positif, berdampak negatif untuk lingkungan sosialnya. Tapi kalau kita keluarkan ini mengurangi jumlah siswa, ini kan dilema juga. Pada akhirnya ya keputusan itu diambil oleh pimpinan sesuai dengan tipikal karakternya masing-masing. Kalau misalnya saya ini agak tegaan ya, rambut cepat kuate. Ya, itu kembali nanti pada tipikal kepemimpinan dan keunikan masing-masing.